teman-teman pemirsa One Panca Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu yang inspiratif, yaitu teman kita Judika Siahan. Judika, apa kabar? Adik? Baik bang. Baik ya? Ya. Oh, bagusin dulu ini. Oh ya, sorry. Bisa merokok kan? Bisa lah. Nyantai ya kan? Nah, nyantai-nyantai aja. Selama ini kemana? Selama ini bertapa. Bertapa kemana? Bertapa di gua bang. Bertapa di Goa? Ya. Kira sehat? Puji Tuhan sehat. Masih make? Make. Oh make. Oh ya, make ya? Enggak. Ya. Enggak. Baik teman-teman, kali ini saya akan mewawancarai salah satu yang inspiratif teman kita, Judika. Dia adalah salah satu bagian dalam diri saya juga, karena pernah satu komunitas. Dan kali ini dia ngambil bagiannya untuk lebih lebih aktif lagi di dunia sosial yang ada di Kota Baligi. Judika. Nah, Dika bang. Dika ya. Sekarang panggil Dika sekarang ya. Ya, karena kalau Judika Judika ya. bebannya tinggi kali. Bang Dika Siahan ya. Jadi kita flashback dulu lah, ya. Yang selama kita di Medan. Ya. Pas masa-masa kuliah. Apalah yang kau ingat waktu kita masa-masa kuliah di Medan? Mantan abang. Halo kak. Mantan. Kau langsung gitu ya. Karena kemarin waktu kita nggak makan ya kan. To the point nih. Nggak makan. Halo kak Sheila, di mana? Ada kue nih katanya. Kan kemarin Oh gitu. iya, gitu ya. Itu yang kau ingat. Itu. Oke. Sebagian kecil ya. Jadi saya mau flashback dulu. Dika ini sempat teman-teman salah arah. Salah arah. Salah. Bisa diceritakan kenapa bisa terjadi selama masa-masa kuliah itu kau menghilang tiba-tiba gitu aja? Oh, sebenarnya bukan salah arah bang. Arahnya pas, cuman tersesat aja. Tersesat aja. Arahnya pas tapi tersesat ya kan. Tersesat di mana ini? Lingkungan. Tersesat kebaikan atau? Tersesatnya ya baik menurut gua waktu itu. Yang kemarin itu baik menurut gua kan. Cuman lama-lama ini bukan bro. Oh iya ya. Ini bukan. Apa yang membuat kau sadar? Yang membuat aku sadar itu setelah di Baligi sih. Setelah balik ya. Jadi ceritanya kan, abang mungkin nggak tahu. Ceritakan ya. Lingkunganku, kalau aku sih cuma ngikut, ya kan. Lingkunganku. Ngikut dalam apa nih? Ya ngikut. Bergaul gitu. Ya bergaul lah. Bergaul. Gimana kan lingkungan. Jadi ikut mereka. Ceritanya ya kita tahu lah bagaimana pinggiran Medan. Oh ya. Nggak usah kota Medannya ya, pinggirannya. Pinggirannya aja. Jadi pinggirannya yang masalah narkoboy. Iya, narkoboy. Perjudian ya kan. Ormas-ormas, ciwi-ciwi ya kan. Itu kemarin ngikut sama kawan. Cuman kalau untuk make jangan ya. Ini serius, kalau untuk make jangan. Kita salah satu inisiator juga. Kampanye jangan memakai narkoba. Nah, kalau untuk itu kemarin ikut sama kawan nengok. Asik sih, Bang. Kalau aku bilang di dalam posisi itu kemarin asik. Orang itu manggil kita ya kan, ngajak welcome sama kita gitu. Welcome, asik. Cuman di satu sisinya dia yang nggak asik itu ketika kita ngikutin orang itu. Iya. Ayo ke kos, ngapain? Orang itu make kan apa segala macam. Oh gini rupanya. Lama-lama setelah habis, kan ada katanya kalau gitu kan habis dosis. Iya, habis dosis. Setelah habis dosis itu yang parah. Yang parahnya uang kita yang dijarah. Oh iya. Barang-barang kita yang hilang dari kos kan. Ini nggak betul kan gitu. Jadi satu sisi ya tetap yang aku bilang ini nggak betul, cuman aku tetap di situ. Itu masalahnya. Nah, adalah di satu momen ketika aku nih, karena aku gila judi juga dulu ya. Oke, dulu ya. Kita bercerita yang dulu nih ya kan. Yang dulu, kita flashback ya. soalnya, kita flashback. Main judi, tiba-tiba ada. Kalau orang Batak bilang lah, sepupu datang. Ini barang ketua-ketua ormas loh. Orang-orang besar. Tiba-tiba dia datang. Anjing gelan semua. Apa nih? Apa anjing gelan? Ini adik gue tuh. Aku pegang kartu gini-gini. Woi, aku yang dipukul ini, mati kami kan. Cuman berdua juga. Rupanya nggak melawan. Mungkin itu mujizat dari Tuhan. Ya kami pulang ke Bali gitu aman, nggak ada apa-apa. Cuma dalam hati kan, woi aku dicari ini. Dalam dunia mafia kan istilahnya ini aja lah. Dalam dunia mafia itu hidup itu keras. Nggak ada istilah kau kawan aku kau apa, enggak.
Kalau aku nggak suka sama kamu, kau ganggu aku, kau kena. Walaupun teman. Walaupun teman, Gitu ya? walaupun maaf kata saudara, Iya. kau kena. Heeh. Karena aku ada tahu lihat langsung orang tuanya dibunuh juga cuma gara-gara masalah kayak gitu. Langsung ya. Ya, makanya itu yang bikin aku sampai takut. 1 tahun aku asli gemetar. Iya. Di Bali sendiri aku satu tahun gemetar. Aku bawa baju dari Medan itu cuma 2 pasang. Dari Medan. Dari Medan, Bali. Iya. Dan dari itu 2015 2016, 2020 baru aku ke Medan. 2020 berarti baru-baru ini ya. Iya, 2020 baru ke Medan. Jadi yang perlu saya ingatkan lagi, Dika, gini. Kan kita diberangkatkan orang tua kita kuliah ke Medan baik-baik lah ya kan? Iya. Baik-baik. Iya. Berapa tahun Dika menjalani itu? Apakah setelah, maksudnya pas mahasiswa baru atau masuk ke kampus itu udah mencoba hal-hal seperti itu? Apa di semester berapa bisa terjerumus di dunia itu? Jadi ini suatu kebodohan ya kalau untuk kawan-kawan juga yang mau merantau. Ini satu kebodohan. Jangan dicoba ya, jangan ditiru dicoba, ya, jangan ditiru pernah. ya, jangan ditiru. Karena kalau zaman di Bali tidak pernah dirasakan yang namanya di Medan. Ya, Kita kosan itu bebas, ya kan? tanpa pengawasan orang tua ya kan? Tanpa pengawasan orang tua, ditelepon, ya kan? Kalau dulu zaman kita belum ada VC ya bang ya? Iya, iya. BBM tuh BBM, ya. telepon, Iya. titit sinyal Iya. kan? Kalau halo di mana? Ini mak lagi di kos. Apa yang belajar sama kawan-kawan? Nah. Ternyata di kampus. Di kampus kawan-kawan di depan pada gini kan? Enggak bang, enggak bang. Iya tahu kan? Ih, halo di mana Dika lagi belajar mak? Karena di kos kan? Itu kelebihannya bang. Nggak dapat di Bali dapatnya di Medan. Oh iya. Nah setelah itulah kita memang gimana ya membuat kawan-kawan juga jangan terlalu gimana? Jangan terlalu percaya sama sesuatu hal gitu. Istilahnya ada kan banyak kasutan kemarin. Iya. Kau stres, cobalah. Tapi setelah aku lihat dari teman ini ya, teman aku yang memang yang kena juga. Iya. Istilahnya kan kami bukan sendiri nih. Iya. Ada geng-gengan gitu Iya. kan. Teman aku yang kena itu ya dikasih kayak doktrin. Iya. Ini bagus loh. Kau stres gini-gini bagus loh. Masalah kuliah ini lancar loh katanya. Iya. Dan efeknya sekarang ya Ada lah bilang, ada lah ya kan? Ada. Pasti sakit efeknya. Kawan-kawan sekarang banyak yang pelupa, mukanya makin boros. Iya. Ya gitu loh. Enggak, maksudnya gini. Diberangkatkan seorang Dika diberangkatkan ke Medan nih kuliah, baik-baik. Judika ini memang latar belakangnya memang orangnya yang memberontak atau gimana sih? Awalnya nggak pemberontak, Nggak memberontak ya? penakut. Nggak penakut. Terus apa yang membuat kayak gitu semakin sangar? Makin garang kayak gitu, dunia itu? Oh, pertama yang di pikiran itu kan aku penakut. Aku harus cari aman. Cari aman dalam artian apa? Aku cari senior. Oh ya. Rupanya, Tameng lah ya. Ya tameng, jadi tameng kan. Iya. Rupanya ya nggak selamanya sih. Iya. Orang lain jadi tameng kita, Iya. harus diri kita sendiri. Iya, diri sendiri. Dari yang ku alami ya kayak gitu bang, harus diri sendiri. Makanya sampai sekarang ya abang lihat kan. Iya. Oke lah, apalah dulu rokok itu. Udah nanti masuk angin. Ya kan? Kena cerita ya kan. Iya, Ngopi kan? cerita ya kan. Lupa apa rokok ya kan. Ngopi. Ngopi. Jadi setelah terjerumus berapa lama itu? Itu posisinya masih di Medan ya? 2 tahun lah bang. 2 tahun. Yang dari gimana ya? Kawani senior, Iya. terjerumus sama pemuda-pemuda setempat gitu kan. Selain apa? Selain tadi yang terjerumus, apa yang membuat seorang Dika tersadarkan selain dari yang tadi, yang bentuk ancaman itu, yang dari dalam diri seorang Dika ya? Apa yang membuat kayaknya ini udah waktunya lah tinggalkan ini. Orang tua lah ya, orang tua ya. Ya, karena Kayak mana ada sesuatu yang bikin Dika kau harus pulang lagi gini, ada sesuatu yang bikin kau kena makanya jadi apa? ya ada sih bang. Yang aku ceritain waktu aku pulang ke Bali gitu. Ya. Itu aku lihat tangis ibu pertama. Boy, Oh ya. dipeluk. Untung kau pulang katanya. Rupanya ya pasti kayak batin orang tua itu nggak pernah lepas dari kita. Nggak pernah. Mau kita nganggapnya orang tua itu benci sama kita, batinnya pasti. Iya. Terasa itu bang. Iya ya. Sejak-jaknya kita ya. Ya sejak-jaknya kita ataupun apapun yang kita lakukan orang tua nggak tahu, tapi batinnya pasti tahu. Benar. Pasti tahu. Dengan aku lihat dia nangis gitu kan. Dalam hati pertama ya aku harus ke Medan lagi. Iya.
aku harus ke Medan lagi. Karena kalau aku biarin mungkin aku akan mati kan gitu. Rupanya enggak. Iya. Jalan aja terus. Jalan aja terus. Iya. Oh. Langkah. Berarti itu teman-teman. Satu sisi sangat disayangkan seorang Dika yang notabene memang sama-sama orang Balige, sama-sama perantau di kota Medan. Awalnya ketemu di satu kos, ya bilang aja satu kos itu tempat perkumpulan lah, tempat perkumpulan. Jadi pas ketemu dia itu awalnya memang nggak terlalu parah, artinya kalau masalah bergaul lah ya kan, nah, bergaul. Artinya pergaulannya memang dulu kayak kami kan pergaulannya palingan hanya kayak komunitas, dia ya betul loh. Cuma sekedar itu, nggak berkembang gitu kan, nggak kesana kesini. Kalau Judi kayak ini baru masuk, dia pertemanannya udah kayak gang-gang, main gang. Entah di satu gang, komplotan geng-gengnya udah ada. Jadi satu sisi memang disalutkan. Karena apa? Seperti yang dibilang itu, kita di perantauan harus nyari teman lah. Ya. Tapi entah kenapa bisa menjadi sesuatu yang nggak diharapkan ya. Diharapkan. Jadi setelah dari Medan, kemana tuh Judika? Oh ya, setelah dari Medan itu, ini yang keren bang. Nah, gimana itu? Setelah dari Medan kan ada dalam hati kita ini ya, wah aku dari Medan. Iya. Aku pernah ikut mafia Medan kan gitu kan, sombong. Iya. Tapi nggak ada gunanya juga sih. Iya, nggak ada gunanya ya. Sampah sih. Iya. Kadang nggak terpakai kan. Iya. Jadi ketemu sama beberapa orang yang memang kreatif. Ya. Aku baru tahu ternyata papan bunga itu menghasilkan. Ya. Nah, setelah beberapa bulan ada kawan. Kawan itu aku kerja katanya kan. Ini posisi udah kere. Iya. Wah, nggak ada lagi duit. Oke kawanin, bikin papan bunga. Ya. Udah lama hati kan, udah lama uangnya nggak ada. Anjir kan gitu kan. Rupanya bunga gajian nih. Ih, anjing, banyak uangnya gue bilang. Iya banyak katanya. Serius. Dan kalau dalam feeling aku itu aku dibayar sebungkus rokok. Nah, itu udah senang ya? Wah, udah senang bang. Cuman ini beda. Sebungkus rokok makan sama duit pegangan. Iya. Wah ini harus nih belajar. Dari situ menjanjikan gini. Dari situ bang. Iya. Mulailah kreatif lagi, ketemu sama orang-orang lagi, mulai lagi explore. Iya. Nah, itulah berkelanjutan sampai sekarang. Jadi satu yang aku banggakan dari dalam dirimu, artinya kenapa tadi pembukaannya saya bilang orang yang inspiratif. Gini teman-teman, ada orang sudah jatuh tapi susah untuk bangkit. Tapi seorang Dika, kenapa saya bilang inspiratif? Karena dia dalam diri dia mau untuk bangkit. Dalam diri dia. Kenapa? Karena saya lihat sendiri. Aku 2 tahun, hampir 2 tahun, 3 tahun nggak ada komunikasi ya. Setelah jumpa sama dia di Balige, ternyata dia menunjukkan sesuatu hal yang buat aku tertarik, positif, drastis perubahannya. Salah satunya dia ikut salah satu aksi-aksi lah yang ada di Balige ini yang benar-benar nyata, bukan suatu tindakan, artinya yang tanda kutip ya, bukan yang negatif. Ya. Tapi kok jadi aku yang kalah, artinya gitu. Itu Dika. Aku jadi satu sisi pikir kok aku bangga. Ya. Bangga gini kan. Kita pernah satu komunitas. Ya. Kita saling tukar pikiran. Ya. Kau udah tahu kayak mana aku udah tahu kayak mana kau gitu kan. Ya. Jadi satu sisi itu kau nggak sampai di situ. Ya. Artinya kau nggak ya udah kalau memang komunitasnya ini agak susah sedikit perkembangannya, nggak monoton di situ. Ya. Kau cari yang lain. Aku suka dari dirimu kayak gitu. Jadi yang setelah selesai dari komunitas kita, banyak aksi-aksi yang kau bikin. Salah satunya masuk dalam istilahnya perkumpulan yang kau bilang yang tadi waktu kita cerita-cerita di bawah, di perkumpulan Sidoli. Sidoli Perjagung Bakar. Bisa diceritakan Sidoli Perjagung Bakar itu bergerak di bidang mana sih? Tapi kalau langsung ke Sidoli kurang etis sih bang. Kurang etis ya. Secara pribadi lah dulu. Karena kok bisa masuk? Sidoli. Ya sebelum Sidoli kan kita satu organisasi kan. Atau komunitas. Iya, apa namanya? Electronizer Rockside Team. Oh iya, sorry ya teman-teman kalau saya lupa. Iya. Jadi kalau Electronizer ini di sini kita kemarin pun ketemunya karena problem ya. Iya, problemnya. Pas kita bikin event kan. Iya. Dan ternyata eventnya luar biasa ya. Anjir. Berdampak ya. Berdampak. Aku nggak nyangka, Bro. Iya, aku juga. Yang dimana kami udahlah yang penting main, rupanya besar. Nggak kan? nyangka sih. Nggak nyangka, Bro ya. Nah, dari situ awalnya, Bang. Lanjut lagi ya.
Elektronager, tiba-tiba ketemu sama Bang Hendra. Ya. Hendra M. Mutajulu. Ya, Mutajulu, Bang Hendra ya. Ya. Jadi dia salah satu dinobatkan lah sama masyarakat ya. Inisiator pemuda. Masyarakat sendiri ya? Masyarakat, bukan dia ya. Luar biasa. Dia dinobatkan jadi inisiator pemuda. Ya. Dan kami ketemunya memang kurangnya itu setempatnya di Lapo Tua kan. Oh iya, iya. Jadi, apa sih? Gayanya nyentrik. Iya. Siapa sih si gondrong ini kan gitu. Tiba-tiba aku kan temenan sama adiknya. Iya. Namanya Ruben. Iya. Teman kita juga ya? Iya, teman. Kayak circle itu perasaan temanmu aja, padahal teman kita juga. Circle itu di situ aja sebenarnya. Jadi dia mungkin memperhatikan, dia perhatikan aku kan. Oh, mungkin si kawan ini bisa diajak kerjasama, kompromi kan gitu kan. Jadi gini loh, kan aku ada keluh kesah katanya. Kenapa bang? Ada yang nantangin aku katanya. Dalam feeling aku kan, dalam dunia aku kan pasti berantem nih. Anjir, aku gak sanggup kan gitu kan. Berantem nih. Apa bang, siapa yang nantangin? Ada satu daerah, tempat wisata. Bikin aksi. Wah, aksi. Demo nih kan gitu. Kembali lagi nih gitu kan. Kembali lagi. Padahal bukan. Aksinya apa bang? Kita bikin aksi seni katanya. Wah, langsung aku gini. Wah, aman ya. Aman kan gitu. Jadi, abang itu ngajak. Kita bikin aksi sosial gini. Ada seninya, ada apanya gitu. Jadi bang, tujuanku apa? Kau jadi partnerku katanya. Aku kan langsung, aduh gimana ya? Belum pede pada saat belum pede bang. Jadi kalau untuk kawan pun aku bilang mungkin nggak sebanyak yang sekarang kan. Aduh bang, gimana ya? Kita coba aja dulu. Oh, betul juga. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak bakalan tahu. Iya, benar. Aku coba. Aku ngomongin sama orang Bang Jansen, ketua manajer kan, Bang Jansen. Bang gini. Rupanya, ya konsepan kan gini, kita bukan benci ya, tapi anti pemerintah. Kita bukan benci ya, tapi anti ya. Anti pemerintah ya. Dalam artian nanti ini kita no proposal. Kita bikin pemerintah baper, supaya pemerintah ngasih, udahlah nggak usah proposal. Ini dana buat kamu. Bikin event ya. Gitu kan. Kita malas tahu dengan ribet dengan prosedur apa yang nggak tahu ya gitu. Kita udah alamin kan? Iya, betul. Padahal untuk kantor sendiri nggak ada kan. Susah kita. Iya, betul. Serius. Bagaimana supaya pemuda aktif kan gitu? Jadi aku ngomong Bang Jansen, udah kalau nggak pakai proposal, oke, kita mau nggak dibayar. Dan Bang Jansen itu totalitas loh kemarin. Udah aku son. Bang, gimana? Serius nggak? Serius. Yang kita tahu sewa son berapa kan bang? Bang gini, enggak dari aku son, nggak apa-apa. Jadi aku makin semangat bang, aku merinding nih serius. Semangat, tap. Aku masih main di Elektronager. Cuman ada satu titik yang bikin aku kayak, ini bukan aku loh. Memang aku harus ke Sidoli ini. Karena aku dapat jati diri dari Sidoli. Nggak jadi masalah ya. Jadi aku bilang, bang, kayaknya aku off. Aku mau fokus sama Sidoli dulu. Bukan berarti mengundurkan diri ya? Bukan mengundurkan diri, enggak. Aku masih tetap Elektronager. Sama kita? Iya. Cari aman terus. Padahal yang keluar dari grup dia loh. Capek. Oke, lanjut. Sorry ya. Jadi ngumbar ya. Jadi aku off dulu. Aku fokus Sidoli. Dan ternyata aku dapat jati diri dari situ. Bahwa selama ini yang aku jalani itu kebanyakan fake. Bukan diri sendiri ya? Bukan bang. Dan ternyata ini aku tidak perlu minta tolong sama orang. Karena apa? Aku bisa bantu orang walaupun dengan tidak materi. Benar. Karena kalau materi itu harus didapat dari diri sendiri. Kalau boleh tahu, Sidoli Perjagung ini dibentuknya tahun berapa nih? Kapan ini? Oh, karena tidak tertulis kan? Tapi sedikit banyaknya saya tahu. Karena aku anggota baru loh, jangan pikir apa kan? Nanti bisa sama teman-teman yang lain ditanya. Nanti kan. Cuman ini yang sedikit banyak aku tahu. Sidoli Perjagung Bakar itu terbentuk 2020. Iya, kalau tidak salah. Itu masa pandemi. Jadi kan yang kita tahu, notabene-nya kalau perantau pulang, uangnya kebanyakan ini ya, serius. Kalau perantau pulang uangnya kebanyakan beli minuman. Benar. Kebanyakan beli minuman kan gitu. Jadi gimana kalau
kita yang ngambil uangnya, kita yang curi. Oh, secara bisnis Curi ya, bukan curi ya, curi. Ah. Ya, jadi itulah yang diterapkan sama teman-teman yang lain. Ada 4 pendiri ini, inisiatornya. Bang Hendra M. Huta-Jolo atau disebut Parno, Jidan Siahan, Ipan Nenggolan, satu lagi Samuel Sinaga. Pelopornya. Ya. Dan memang katanya sih terbentuknya pun di tempat yang tidak diharapkan. Gitu. Dan itulah berkelanjutan sampai sekarang. Tapi justru hal-hal seperti itulah yang artinya yang sangat natural, Dik. Kenapa aku bilang? Ya kita ngumpul satu tempat yang nggak diharapkan, tapi kita pemikiran-pemikiran kita besar. Itu yang maksudnya yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Artinya boleh lakukan alat bata. Lo masih tempat nalias sita. Aledang nalias sita, pemikiran terus belgenda. Kan? Apa enggak? Apapun merasakan dia sebagai masyarakat kan? Kena apa yang dari hati kena dari hati ya kan? Iya bang. Setuju nggak? Setuju bang. Setuju. Iyalah. Terasa sih hati kan? Udah aksi-aksi apa ya yang udah Judika ikutin di perkumpulan ini? Oh yang aku ikutin kan? Ya. Yang aku ikutin itu aksi nyatanya itu kita membangkitkan lagi tempat wisata kemarin. Memang kesalahan sih kalau dibilang, tapi kita bilang itu masyarakat juga butuh makan kan? Iya. Kita hidupkan lagi tempat wisata. Salah satu contohnya. Pakodian. Baru kita hidupkan, kita bikin karya-karya seni di sana, kita bikin pentas untuk masyarakat juga di sana. Yang baru-baru ini ya? Iya bang. Jadi setelah itu kita punya dana kan, kita bikin lagi tempat foto booth di situ. Foto booth dalam artian dari kita. Ada nama-nama kawan-kawan juga di sana yang ikut partisipasi kan. Baru setelah itu kita ke Tarabunga. Itu kemarin ada pentas yang dibikin sama pemerintah, sama Tugu. Itu dicoreti dengan kata-kata yang tidak wajar. Maaf kata, ada udah nginam katanya. Covid. Itu. Jadi kita ganti, kita cat ulang. Kita cat ulang supaya tempat itu lebih bagus lagi. Dan ternyata kita nggak tahu pemerintah baper atau apa, tempat itu sekarang kita lihat bagaimana kan. Indah ya, jadi indah ya. Gitu. Baru selanjutnya kita ada aksi di Selhail juga. Sanipar ya, Sanipar Selhail. Salah satu teman kita di Boy Sanipar kan, salah satu pejuang literasi juga. Perpustakaan Library Selhail. Kita support dia. Kita support. Kita kasih apa yang kita bisa sama dia. Istilahnya kalau untuk itu orang-orang pemuda-pemuda yang memang ingin sesuatu yang baru tentang hal seni, tentang jati diri, kita siap. Masih berpikiran maju ya, berpikiran maju. Aksi-aksi itu masih banyak lagi sih bang. Yang terakhir 17-an di sini. Kita pawai dengan protokol kesehatan. Kita bagi-bagi masker sama permen buat anak-anak. Susah loh mengumpul kayak gitu. Kayak mana kalian buat itu? Oh oke bang. Kalau untuk itu akurat untuk kata mengumpulkan ya. Jadi sebenarnya orang-orang kreatif di Bali ini memang butuh memang butuh teman-teman. Karena kalau orang-orang kreatif ini ya dia bisa sendiri kan. Cuman untuk mengekspresikannya yang butuh kawan-kawan. Jadi kita cuman ngasih wadah aja. Kami akan tayang di sini. Kita bilang mau ikut atau enggak. Tapi besar harapan kami untuk kalian ikut. Nah, dengan cara seperti itu, ya mereka pun pasti ada panggung buat aku. Ada tempat buat aku mengekspresikan sesuatu. Tetap kita yang namanya kita juga butuh mereka kan. Tetap kita minta tolong. Itu yang penting, tolong. Saling saling membantu atau saling mengisi. Gitu bang. Luar biasa sekali, sumpah. Yang luar biasa itu pencetusnya. Iya, makanya aku bilang kan, bayangkanlah dulu, ada kita 5 orang, beda tujuan, beda profesi, tapi ada yang mengumpulin kita. Susah loh, maka aku bilang salut sekali. Salut sekali. Jadi sakit bang. Ya pastinya untuk salah satu perjuang pasti ya mungkin orang enaknya kan. Tapi di balik itu semua mungkin banyak konflik-konflik apa itu banyak ya kan. Tapi itulah yang selalu kan tetap berkarya ya kan. Ya harus berkarya. Jangan mau lemah. Apa PPKM? Jangan bisa berkarya gitu. Tanpa ada PPKM juga kita bekerja ya kan. Bisa di mana aja ya kan. Harus. Tapi kayak mana kau bikin trik kayak gini? Dika ini salah satu apa ya? Kayak apa? Salah satu orang yang cepat berinteraksi. Kayak anak masuk, kayak orang tua masuk, kayak
pemuda masuk itu memang mengalir dalam diri sendiri kah atau kayak mana itu? Kok bisa masuk aja tapi ya memang tepat dia, bukan asal-asal masuk aja. Oh, langsung ngena gitu. Iya. Gimana ya, Bang ya? Karena Judika juga banyak teman-temannya tuh di balik di Aku yang nganggap mereka teman. Oh, mereka iya? enggak. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Enggak, Bang. Sebenarnya sih mana sih orang Bali yang nggak cepat berteman? Nah, iya. Mana enggak ada. Ya. Cepat. Cuman kelemahannya di mana? Langsung sok. Itu. Yang katanya ini aku punya kawan banyak apa segala macam. Jangan dikat. Ya. Dikat. Intinya tetap aku nggak punya kawan. Kenapa statement itu? Kalau aku bilang aku nggak punya kawan, berarti aku harus mencari kawan. Nah, setuju. Untuk menjoinkan kita sama anak-anak, sama orang tua ataupun sama kayak saudara ya kan, simpel. Yang paling simpel itu menjoinkan kita anak-anak sama orang tua. Ya. Karena kita tahu kalau kita sama anak-anak, kita udah jadi anak-anak, udah. Ya. Kita sama orang tua, kita harus sopan berarti. Menempatkan diri lah ya. Menempatkan diri. Nah, yang paling susah sama setara. Iya. Yang paling parah kan gini. Ngomong, kita lihat dia bisa jadi sesuatu talent. Iya. Mau nggak gabung? Apa sih anjing, ya kan? Tapi tetap ego kita harus timbang gitu, Bang. Kita dianjing-anjingin, kita dimaki-maki, oke. Sok doho, sok doho katanya orang-orang kita. Iya. Sok doho katanya. Gitu. Kita harus ya udahlah kalau memang sok. Berarti berjiwa besar lah ya. Ya, kalau kita dibilang sama dia sok, berarti kita buang sok kita. Iya. Tetap merendah, dia yang di atas. Iya, betul. Nah, harus gitu, Bang. Tapi kalau dibilang kita rendah hati, mulai naikkan diri kita. Iya. Kalau masuk sama dia cocok, oke, berarti udah fine. Iya. Kalau kayak dia udah risih, mulai lagi turunkan. Itu sih. Itu ya. Tapi mengalir aja sih kalau itu sebenarnya apa? Itu. Bukan itu karena natural aja mengalir. Natural aja ya. Bukan dibuat-buat gitu kan? Bukan, Bang, bukan. Apa sih yang setelah Judika tahun ini seluk-beluknya komunitas perkumpulan bahkan tempat-tempat yang dibilang perkumpulan pemuda-pemuda yang ada di Bali ini bahkan di Toba sini, apa yang sosok Judika impikan di kota kita ini, kota kita? Tapi kalau dibilang gitu sih, Bang, terlalu masih berat ya. Kalau setidaknya sedikit lah dulu. Impian ada. Cuman kalau aku ngomongin kayak gitu kan istilahnya udah gimana kan gitu. Harapannya lah dulu. Ya, kalau cita-cita kan udah apa itu harapannya lah dulu. Kalau harapanku sih tetap satu. Narkoba minim. Harapan. Yes, ya. Pemuda-pemudi itu jangan lagi kayak zaman sekarang. Oke, TikTok boleh, kreativitas juga kan. Kalau memang dia nggak berbakat di TikTok, pindah aja, banyak lagi bakat-bakat, Bang. Kalau yang kamu jago dance, ngedance aja bilang. Ngedance saja, nggak usah harus TikTok kan. Banyak lagi sosial media, Instagram masukin. Bagaimana kalau TikTok kan kita bilang 60 detik. Lama-lama jadi norak, Bang. Iya. Jadi norak. Jadi pemikiran kita tuh jadi sempit dibikin. Mana Instagram ada, Facebook ada. Kalau memang harus dance. Nah, kalau untuk pemuda-pemuda kan banyak nih bakat-bakat yang tersembunyi. Di zaman sekarang kebanyakan stay at home. Main aja gitar-gitar. Upload gitu ya kan? Upload udah. Pasti bakalan banyak. Ya kalau memang ada yang bilang sok kayak tadi kan. Cuek aja. Iya, cuek aja. Karena kalau memang kamu pede di situ mainkan. Harus itu, Bang. Karena mental kita dibentuk di situ, Bang. Mental kita dibentuk di situ. Mental kita dibentuk di situ. Kalau nggak ada yang celah, berarti kau belum bisa untuk main. Aman-aman aja hidupmu gitu ya kan? Berarti banyak temanmu yang fake gitu aja. Kalau kau belum dicelah, banyak temanmu yang fake. Yang pura-pura sok teman ya kan? Cuma menjaga kau. Itu yang susah, mencari yang seperti itu. Oke, jadi masalah pendidikan kapan selesai? Oh iya, pendidikan ya. Mungkin ya. Karena yang tahu cuma Tuhan. Sama dirimu sendiri. Diriku tidak tahu. Setidaknya aku berjuang. Yang tahu cuma pencipta kan. Mungkin tahun depan. Tahun depan ya? Iya. Setelah tahun depan bebas bikin gerakan apa ya kan? Iya. Ya, setidaknya kita tanggung jawab kita selesai ya kan? Iya. Tapi aku bukan mahasiswa Badi ya. Sorry. Kawan-kawan aku bukan mahasiswa Badi. Aku sekolah lagi. Jangan berpikir. Iya. Lama kali sekolahnya enggak. Aku sekolah lagi. Jadi teman-teman jangan kalian kalau di ini di luar, ini anak ini uring-uringan atau kayak bukan. Dia sebenarnya karena di masa-masa pandemi ini kan kita sebagai mahasiswa ya pulang kampung ya kan.
ada juga proses pembelajaran tapi secara daring, tapi dibarengi dengan sosial kita. Jangan kita melulu tentang pendidikan kita ini ya kan. Artinya belajar. Ujung-ujungnya bumi atas segala macam. Padahal kewajiban kita di luar ngumpul sama teman nggak apa ya kan, nggak terrealisasi ya kan. Dan juga ini ya buat yang kuliah 100% ilmu itu 20% yang kau dapat. Iya. Ya buat yang kuliah nggak usah bohong, nggak usah munafik. Aku kuliah S2 katanya 20% yang kau dapat, 80% dari mana? Tapi aku bilang itu loh sama anak kakak yang kemarin di kampung gue, aku bilang sama orang itu, percayalah kau, 20%-nya yang dapat ilmu dari kuliah, 80%-nya di luar. Iya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, teman-teman lah ya. Ya, kawan-kawan, orang tua gitu kan. Pacar-pacar. Artinya apa yang kami omongkan ini bukan semata-mata artinya untuk untuk melihatkan diri kami sama kalian, bukan. Cuman aku tertarik untuk berbincang-bincang dengan seorang dia karena udah lama gak jumpa sama dia. Terus aku nengok energi positif yang dilakukan selama ini. Gitu. Positif ya Bang? Iya positif. Lain lah dulu kalau misalkan yang negatif itu kita nggak tahu ya kan. Ya. Nah, tapi itulah harapanku, Dik, yang seperti kau bilang itu, yang lalu sudah berlalu, ya kan? Betul. Artinya berjalan aja ke depannya ya kan? Ya. Berbanyak perjuangan untuk bergerak di aksi-aksi sosial. Aku selalu mendukung. Salam buat teman-teman kita di luar sana, kayak tempat pelopor yang diperjuangkan. Satu saat nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kan? Terus tetap belajar diri sendiri. Pasti Bang. Aku suka. Oke? Dan Bang, jangan pernah bilang kami. Ya. Ataupun kalian. Ya. Kita. Ya. Dan kami pun kepengen kawan-kawan yang lain ya Bang ya. Ya. Ini bukan istilahnya jadi kalau kayak ngomong kayak Mario itu apa namanya? Oke, motivator. Itu sampah ya. Iya. Itu sampah. Karena motivator itu diri sendiri. Iya, diri sendiri. Jadi kalau kalian panas lihat kami, lakukan. Iya. Dan kami siap membantu kalian untuk menjatuhkan kami. Iya. Tapi hal positif tadi ya, dalam pandangannya ya. Benar. Jadi komenlah sesuai dengan apa yang ada yang dalam otak kalian, dalam hati kalian gitu kan. Iya. Jadi jangan menjudge kami dan apa yang kami omongkan. Benar itu kan? Betul Bang. Karena kehidupan kita beda. Gitu. Yang jalani juga beda ya kan? Kita sendiri. Jadi untuk tadi setelah pendidikan, setelah yang lalu-lalu, kapan kita balik ke letter leader? Susah dijawab. Bang Chen. Ini dalangnya. Bukan kemarin kami nongkrong kami. Apa katanya? Bukan membahas apa ini, cuman ya itulah. Mungkin ada masa-masa di mana kita serak sejenak ya kan. Nanti Bang Chen, aku masih nggak terlalu jujur. Bang Chen, betul. Bang Chen, minta maaf. Tolong dihubungi kami untuk balik. Bujuk lah Bang. Masa iya kayak gitu aja? Oke, setelah banyak seorang Dika lalu lalang ke sana ke sini ke tempat-tempat yang positif lah. Apa yang kau harapkan dalam dirimu supaya artinya hidupmu ini bermanfaat buat setidaknya orang sekitarmu? Bermanfaat untuk orang sekitar ya. Ya istilahnya jangan ganggu orang sih kalau aku Bang. Iya ya. Kalau untuk orang sekitar aku bilang ya orang sekitar itu baik-baik semua Bang. Ya. Yang nggak baik itu mulutnya. Benar. Sama otaknya bilang. Otaknya ya, iya otaknya nggak kan? beres. Iya, otaknya nggak beres. Iya. Orang-orang sekitar itu kayak gitu. Cuman mereka itu yang paling pantang untuk ngomongnya yang bagusnya. Iya. Emang itu kesalahan di mulutnya. Mereka tahu kalau kita tuh baik. Iya. Wah itu aksinya keren apa. Cuman mulutnya itu nggak bisa sanggup bilang, wah kalian keren. Iya. Jadi yang ada apa? Nyinyir. Itu masih kita susah ya, mengakui yang susah kita. Ya. Jadi itu yang bikin kita jadi stuck. Iya, benar. Nah, mengantisipasi itu bagaimana? Kan gitu. Benar. Wis keren. Keren motivator itu ya. Enggak motivator belum. Oke teman-teman, kalau nanti jumpa sama Judika di luar sana, ya artinya sharing-sharing lah sama dia untuk yang positifnya. Bersedia kan? Kalau misalkan ada teman-temanmu nanti, Bang Jud, ada aku kayak gini, ada masalah kayak gini. Artinya bersedia menjadi media buat mereka untuk menampung
keluh kesah mereka. Tapi ya yang kan? percintaan ya. Lagi Oh susah. ya, gimana? Oke. Gimana? Enggak susah. Gimana? Udah. Kok bisa? Udahlah. Tolong. Percintaan skip. Kita sama-sama belajar masalah itu. Ya. Iya. Kita pengennya orang yang nengok kita, artinya walaupun kami secara pribadi tidak sesuai dengan harapan yang menonton gitu kan. Ya setidaknya ada hal-hal positif yang telah diambil dari kita lah. Ya. Ini kan sama kita. Bisa buat teman-teman di luar sana kasih apa? Satu kata dua kata untuk bangkit di masa-masa pandemi ini. Apalagi kan tantangan. Oh ya. Kalau kami sih tetap semboyannya gini. Tetap kreatif, Ya. tetap berkarya, Nah, tetap berjuang. saya berjuang ya. Ya. Harus itu. Dari ketiga ini bisa kita dapat bahwa selama ini kita stuck. Bahwa selama ini kita berhenti begitu aja. Ya. Kita terlalu takut sama dunia luar. Benar. Takut dalam artian ya kamu nongkrong ke sana apa segala macam. Oh, aku nggak takut katanya kan. Ya. Takut dalam artian kayak mana? Kau takut untuk mencoba. Ya. Selama ini kamu kreatif. Selama ini kamu bisa berkarya. Tapi apa? Kamu nggak berjuang. Oh gitu ya. Dapat tekanan, dapat ini aku ya. Pribadi orang tua bilang aku apa? Kau tahu doh, yuloko sosoni. Ya. Mencari membakar kerja kok alay. Tangis aku katanya. Ya. Kalau itu sebenarnya udah sakit itu dari orang tua kan? Ya. Aduh, gitu kan. Cuman ada tekad berjuang. Bakalan ada hasil dari jerih payah. Ini dapat orang tua bilang kayak gini. Ama katanya gini. Gini kan itu. Ama kamu udah memahami. Aduh merinding aku. Didoakan sama orang-orang tua itu. Aduh. Ya. Besar. Benar. Nggak ada yang lebih indah dari aku daripada itu, Bang. Iya. Bagaimana orang ini? Ya mungkin orang tua itu nggak tahu selama ini. Iya benar. Ya kan? Tapi setelah kayak gitu, oh di sini aku harus berjuang gitu. Tapi kembali lagi memang keluarga ini adalah motivasi kita ya. Ya. Artinya sejauh manapun kita melangkah di luar sana, kalau kita pulang ke rumah, energi kita kembali ya. Betul nggak ya kau bilang? Kenapa nggak betul? Gini. Ini kita berbicara realistis, Bang. Kita kan bukan anak-anak jamet yang di WhatsApp aku mencintaimu. Nggak ada. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang merasakan memang kalau orang tua itu ataupun keluarga itu nggak jadi salah satu motivator sama dia ataupun memberi semangat. Sebagian kan? Iya. Sebagian kan. Karena orang tua itu aku bukan bilang pemikirannya kuno, tapi dia akan menyarankan anaknya kemanapun dalam pemikirannya bagus. Dalam pemikirannya bagus. Nah, yang menjalani kan si anak. Iya. Kalau memang kamu anggap itu bagus samamu, melawan. Ya. Tapi bukan melawan maaf kata ya, bukan melawan. Oh katanya bukan. Iya. Melawan, kasih tunjuk kalau memang yang kamu lakukan itu benar. Iya benar. Pertanggungjawabkan ya kan? Pertanggungjawabkan. Nah sekarang aku sudah bertanggungjawabkan. Ya. Aku belajar kopi. Ya. Apa kopi itu? Apa gini? Kalau orang tua berpikir, wah si Dika kerja di Lapo, bikin kopi yang biasa. Rupanya enggak. Dapat hadiah, sertifikat apa segala macam. Oh ternyata gitu kan. Oh, sampai sekarang ya aku ini bikin. Iya. Sampai orang tua itu gara-gara aku bisa bertanggungjawabkan, kau bikin di samping rumah kopi shop gitu. Enggak, sabar, dana pribadi. Gitu. Gitu, Bang. Oh ya, selain di dunia aksi sosial, kok bisa terjun ke dunia artinya wirausaha yang bikin kopi gitu kan? Oh, kok bisa? Kalau untuk wirausaha belum, Bang. Tapi artinya bikin apa kopi? Oh, ya kalau itu ada ceritanya. Nah, coba jadi panjang nih, Bro, 2 jam. Ya, nggak apa-apa, 3 jam puluh gini. Panjang ini. Jadi ada salah satu, ya aku bilang dia barista lah. Memang sangat-sangat pelit di ilmu. Karena memang ilmu itu mahal loh. Benar. Kita harus pandai mencuri kan. Nah, itu kebodohan aku yang kemarin. Aku mau mencuri ilmu dia, tapi dengan cara yang tidak wajar sama aku. Karena aku belum pintar di saat itu. Aku mencuri ilmu dia, tapi aku menganggap bahwa aku itu sebagai babu. Jadi aku punya prinsip. Ini gara-gara dia aku sampai sekarang seperti ini untuk masalah kopi. Aku akan lebih dari kau.
Dan ilmu yang ada sama aku akan kubagi secara gratis. Itulah tekad dalam pribadiku. Aku berangkat ke Jambi, ketemu sama orang-orang yang aku dalami kopi, balik lagi ke Bali G, aku coba lagi, berangkat lagi ke Jambi, dan ada namanya Bang John, itu tokeku dulu. Itu di Jambi? Jambi. Kamu berangkat katanya. Aku berangkat ke salah satu brand terkenal. Sorry aku nggak bilang namanya, karena itu beban sama aku. Iya benar. Karena itu beban. Kamu berangkat sekarang ke Jakarta, kamu belajar kopi. Nanti hasilnya buat kamu, nggak untuk aku katanya. Wah ini nggak bisa disia-siain kan gitu. Aku berangkat, itu belajarnya itu 8 bulan, tapi aku bisa 2 bulan ngerjainnya. 2 bulan ya? 2 bulan aku untuk belajar itu. Berarti daya tangkapmu dong cepat dong? Untuk praktek. Iya ya. Tapi kalau teori itu yang kemarin dibilang, kamu belum bisa jadi pembicara katanya. Iya. Karena kalau untuk pembicara itu teori harus hafal katanya. Iya. Cuman berarti kamu bagian eksekusi lah ya? Iya bang. Eksekusi. Dan sampai sekarang seperti itu. Kenyataannya kan. Emang gak ingat kurang. Lanjutnya kemana lagi? Ya lanjut aku permainan di Jambi kan gitu kan. Baliklah gara-gara pandemi. Ketemu yang tadi aku bilang sama Bang Parno. Memang kalau kamu pengennya baik, bakalan hal baik yang bakalan terus datang sama. Setuju. Ketemulah aku sama Bang Paul. Hello Toba. Tulang Paul ya. Hello Toba. Udahlah kau bikin kopi di sini. Padahal aku udah berjanji tekad gini. Karena memang ada problem ya sedikit. Itu nggak bisa diceritakan. Aku nggak bakalan megang kopi. Tapi Bang Paul bilang, aku nggak ngerti kopi. Kau yang bikin sama kamu katanya. Mana ya bang ini jualan kayak gini kan gitu. Tapi setelah aku bikin, abang ini jadi. Dia beli bahan-bahan mahal apa segala macam. Tolong buatin katanya. Aduh, nggak ditanggung jawabin masalah. Ditanggung jawabi kita ingkar janji sama diri sendiri. Dan ternyata memang itulah petunjuk dari atas kan. Ketemu lagi makin banyak kawan-kawan yang pengen belajar apa segala macam. Dan aku memang kasih free ya. Ini ada saksinya juga di sini kan depan kan. Depan sana ada saksinya juga. Aku kasih free. Terus setelah di situ kenapa seorang Dika nggak membuka aja? Gak ada kepikiran? Ada. Tapi tanggung jawab masih ada. Iya. Sekolah. Pendidikan masih ya? Ya, pendidikan. Iya, benar. Selesai, siap-siap. Iya. Kita bakal bikin gebrakan masalah itu. Benar. Kalau itu aku suka. Gitu. Sabar, Bang. Tapi kalau soal untuk menggali lagi, pengen lagi ya menggali untuk. Pengen, kalau itu pasti, Bang. Cuman di prakteknya. Di prakteknya ya? Kalau teori aku minta maaf. Iyalah. Karena kita punya bagian-bagian talenta yang dikasih ya kan? Iya, betul. Ada talenta untuk berbicara, ada talenta untuk mengeksekusi ya kan? Benar. Jadi itu teman-teman banyak hal yang kita dapatkan tadi dari perbincangan kita. Yang pertama masalah kopi yang dulunya Dika pernah merantau ke Jambi sampai sekarang ya, sampai sekarang ke Jambi untuk mempelajari kopi. Terus yang kedua masalah aksi-aksi sosial bersama teman-teman yang lainnya dan memang nyata. Yang ketiga memang tanggung jawab ini adalah pendidikan. Jadi teman-teman yang belum selesai menyelesaikan pendidikannya atau terhambat, ya segeralah supaya beban itu selesai ya kan? Dan untuk berkarya ke depannya ya terserah mau jadi apa gitu ya kan? Ya betul Bang. Oke, jadi untuk teman-teman yang lagi apa? Lagi apa nih Bang? Lagi punya keinginan untuk menjadi wirausaha, tolong dibagi motivasinya. Nekat, satu kata nekat. Ya? Karena wirausaha itu judi. Benar. Yang tidak pernah ditangkap polisi. Kau berhasil, duitmu banyak. Kau gagal, belajar lagi. Iya benar. Gitu. Yang penting nekat. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih Dika sudah membagi waktu. Susah dia dihubungi teman-teman. Karena hari ini baru bisa waktunya. Memang bukan gara-gara sombong ya, tapi memang karena kegiatan ya. Ya terlalu banyak main-main. Aku sering main BC. Jadi dari yang baik ini ya bisa kita berjumpa, berbincang-bincang. Nanti kalau diundang lagi bisa lah ya. Tergantung ganti lausnya cewek lah. Nanti aku ganti apa aja. Oke teman-teman, sekian pembincangan kita. Salam sehat. Dah.